Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Ekonomi 2F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ekonomi. Secara terminologi, kata ekonomi berasal dari Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan-aturan hukum dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, makna ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi suatu bidang perilaku manusia yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi. Bagian pertama ada ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro atau yang kita sering juga ditulis mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang. Yang kedua adalah ekonomi makro. Makro artinya besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Selanjutnya adalah penggolongan dan jenis-jenis analisis ekonomi pada ilmu ekonomi. Pada bagian pertama, ada yang namanya ilmu ekonomi mikro. Macam-macamnya adalah analisa biaya atau manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar, industri, teori harga, dan teori produksi. Pada bagian ilmu ekonomi makro, ada yang namanya pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi, dan investasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua metode analisa dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Yang kedua ada metode induktif. Metode induktif ini disebut juga dengan metode empiris, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pernyataan dalam teori ekonomi. Pertama adalah pernyataan positif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang merujuk kepada kondisi yang sebenarnya terjadi. Kondisi sebenarnya yang akan terjadi berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya atau kebenarannya. Yang kedua ada pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah pernyataan petunjuk yang mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang diharapkan menjadi kenyataan. Berikutnya akan saya jelaskan sedikit tentang masalah-masalah ekonomi. Pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyaknya. Yang kedua, bagaimana caranya barang tersebut dapat diproduksi. Dan yang ketiga, untuk apa barang tersebut diproduksi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi. Yang pertama ada dalam ekonomi Islam itu berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada makhluknya. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi atas batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Yang ketiga ada kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama seorang muslim. Apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya harus berpegangan pada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perekonomian. Yang pertama ada sistem pasar bebas atau liberal atau biasa disebut juga dengan kapitalis. Maksudnya tidak ada campur tangan pemerintah. Masyarakat bebas menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis. Artinya suatu sistem ekonomi di mana pemerintah sama sekali tidak ikut campur tangan dan tidak pula berusaha mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. 2. Sistem komando atau sistem ekonomi perencanaan pusat. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara komunis yang wujud hingga awal tahun 1990-an. Ia merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Ini berarti pemerintahlah yang menjawab dan menyelesaikan masalah ekonomi pokok yang pertama, yaitu barang apakah yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya.